فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. السلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Barakallahu fikum. Pada pertemuan terakhir kita membahas faedah tambahan seputar dhamir. Akan mempermudah kita ketika masuk pada fa'il yang mudmar, kemudian nanti naibul fa'il yang mudmar, juga ketika bertemu dengan maf'ul yang mudmar. Nah, isim dhamir itu secara mudahnya apa ya? Apa itu isim dhamir? Dalam istilah bahasa kita namanya apa? Iya, dia isim itu kata benda. Isim ya kata benda, cuman apa istilahnya isim dhamir? Kata ganti. Paham? Kata ganti. Kenapa? Karena dia untuk menggantikan penyebutan nama orang atau nama suatu benda secara terang-terangan, diganti dengan kata ganti. Ingin menunjukkan taib orang yang namanya siapa ini? Khadir. Ja'a Khadir. Khadir telah datang. Tapi ingin diungkapkan dengan dia telah datang. Jadi apa? Ja'a. Dia telah datang. Kamu telah datang. Apa? Afif. Bahasa Arabnya apa? Kamu telah datang. Ja'a anta. Apa? Cipta. Taib. Aku telah datang. Apa Adam? Jitu. Dhamir kembali dihafal. Taib. Nah, dhamir secara umum terbagi menjadi berapa? Abdullah Padang. Mana Abdullah? Oh, itu Muhammad Aceh. Sini. Abdullah Padang ada dua. Dhamir baris dan mustatir. Kemudian dhamir baris terbagi menjadi berapa aja? Dua, yaitu muttasil dan munfasil. Muttasil terbagi menjadi berapa Hanafi? Bisur'ah. Tiga apa? Fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarrin. Dari ketiga jenis ini yang jadi pembahasan kita dalam fa'il mudmar yang mana? Yang menduduki kedudukan apa? Rafa'. Nah, fa'il itu rafa'. Kemudian munfasil. Munfasil itu yang bagaimana, Raihan? Dhamir munfasil itu yang bagaimana? Yang tidak bersambung dengan kata sebelumnya. Kalau muttasil yang bersambung. Taib. Kalau baris dinamakan dhamir baris, kenapa? Mubadah. Yaitu apa definisinya kemarin? Maka lahu surah zahirah fil kalam, yang memiliki bentuk secara jelas. Baris. Kalau lawannya baris apa? Faiz. Mustatir.
Mustatir kenapa? Apa itu mustatir? Yang tidak nampak, tersembunyi. Tersembunyinya dhamir mustatir terbagi menjadi berapa? Hamzah? 2, yaitu mustatir, dhamir mustatir terbagi menjadi 2. Apa itu? Dhamir yang tersembunyi, di sini tulisannya kemarin. Apa? Nah, mustatir wujuban dan mustatir jawazan. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ikhwan tentang apa? Fa'il yang mudmar. Sudah dibaca belum? Belum. Fa'il mudmar. Baik, perhatikan fa'il mudmar. Hari baru membahas tentang dhamirnya. Naam. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, wal mudmaru 12 lahu qaulika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Nah, setelah pembahasan kemarin kita membahas dhamir-dhamir secara umum, perhatikan sekarang secara khusus tentang apa? Dhamir yang dia menduduki kedudukan sebagai fa'il. Berarti mesti dari si i'rab dia menduduki i'rab apa? Mujahid? Rafa. Nah, dan telah kita lewat ya akhwan dhamir-dhamir. Nah, ini dari sisi penunjukannya bisa digolongkan jadi 3. Apa saja kemarin? Menunjukkan apa? Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Nah, sekarang kita fokus ke situ. Nah, lil mutakallim ini yang diistilahkan kata ganti orang pertama yang berbicara. Nah, mutakallim itu ada 2 jenis. Nah, wahdah ma'al ghair. Nah, wahdah ini kalau munfasilnya ana, ma'al ghair munfasilnya apa? Nahnu. Kemudian yang kedua al-mukhatab. Baik. Ini disilahkan dalam bahasa kita kata ganti orang kedua. Mukhatab itu apa? Mudahnya yang diajak bicara. Kata ganti orang kedua. Nah, dalam bahasa Arab akhwan, mukhatab digolongkan dalam 2 jenis secara umum, yaitu menunjukkan muannats, mukhatab yang muannats mudzakkar dulu. Yang mudzakkar dan muannats. Mudzakkar yang diajak bicara juga dibagi lagi jadi 3. Apa? Mufrad, kemudian mutsanna, kemudian jamak. Demikian pula al-muannats. Dibagi menjadi 3. Mufrad, mutsanna, dan jamak.
Nah, sekarang dhamir-dhamirnya apa? Untuk mudzakkar mufrad mukhatab. Berarti apa? Anta. Untuk mudzakkar mukhatab mudzakkar musanna apa? Antuma. Kemudian jamak mudzakkar jamak antum. Mufrad musanna apa berarti? Anti. Kemudian musanna antuma sama. Dan jamak antunna. Ini kalau munfasilnya. Kita ambil dulu semuanya biar tergambar. Kemudian yang ghaibah lil ghaib. Nah, ini disilahkan dengan kata ganti orang ketiga. Pembagiannya sama, kawan. Diganti dibagi menjadi mudzakkar. Nah, ada 3 perincian. Kemudian al-mu'annats juga ada 3 perincian. Mudzakkar mufrad huwa, musanna huma, jamak hum. Kemudian mu'annats yang mufrad hiya, musannanya huma, jamaknya hunna. Ini baru yang belajar pertama kali harus dihafal. Sudah pernah hafal belum? Nah, Hamzah Lampung. Ya, tapi sekarang harus paham huwa untuk siapa, hum untuk siapa ya. Bukan cuma huwa hum, huma hum ya. Baik. Nah, sekarang ketika digandengkan dengan fi'il, kawan. Nah, digandengkan dengan fi'il, dhamir ini menjadi apa? Dhamir muttasil dalam keadaan rafa. Kalau fi'ilnya misalnya taib, apa yang sekalian sukai fi'ilnya? Apa coba? Muhammad tidak, antum memang psikopat. Bahaya ini untuk roba terus. Apa coba antum? Nasara labas. Nah, coba sekarang Kais, apa kira pilih? Fi'il apa? Kotala. Antum apa? Abrar. Akalah. Pertanyaannya. Baik. Akalah saja. Ya. Baik. Ya, saya senang pada makan, tapi hari ini puasa ya. Baik. Aku makan berarti akal tu, telah makan. Akal tu, akalna, dan seterusnya. Taib, dhamair, mutakallim, kemudian mukhatab dan ghaib. Ketika dibolak-balik, antum harus paham, kawan. Biasanya menghafal dalam tasrif kan dari huwa ya kan. Huwa huma hum hiya huma hunna. Kemudian baru anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Mutakallim diletakkan paling akhir. Cuma karena kita ingin mempermudah sesuai urutan dalam bahasa kita. Mutakallim kata ganti orang kedua. Mukhatab mutakallim kata ganti orang pertama karena yang berbicara. Kemudian mukhatab kata ganti orang kedua, dan
Nah, ghaib kata ganti orang ketiga. Sekarang perhatikan apa yang dalam kitab kita. Taib daraba ini. Daraba digandingkan dengan dhamir darabtu, darabna. Ini menunjukkan apa? Untuk mutakallim, ya kan? Darabtu, darabna. Darabtu mutakallim sendirian, berarti maknanya apa? Akmal. Darabtu, aku, berarti aku telah memukul. Taib darabna, ini untuk mutakallim ma'al ghair. Maksudnya mutakallim ma'al ghair yaitu yang berbicara bersama orang lain, berarti kami atau kita. Berarti antum terjemahkan apa darabna indak ya Khadir? Kami telah memukul. Taib. Kemudian berpindah kepada mukhatab. Mukhatab di sini disebutkan darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna. Karena darabtuma sama, ya kan? Sama antara mudzakkar dan muannats, tidak diulangi. Darabta maknanya apa? Salman. Kamu siapa? Ada kamu laki-laki, kamu perempuan. Kamu seorang laki-laki telah memukul. Ini kita untuk menunjukkan makna dhamirnya saja, tapi kalau dalam bicara sehari-hari ya tidak seperti ini, ya kan? Kemudian darabti, apa maknanya? Talha. Berarti bagaimana terjemahannya? Kamu satu orang perempuan telah makan atau mukul? Antum makan saja talahnya. Telah memukul. Ini darabti. Darabtuma Aba Umar. Darabtuma. Kamu berdua telah memukul. Darabtum Aba Yahya. Kalian para darabtum, kalian para lelaki telah memukul. Kemudian darabtunna, bedakan antara tum dan tunna. Kalau darabtum, kalian para laki-laki telah memukul. Kalau darabtunna, kalian para perempuan telah memukul. Nah, ini semuanya kata ganti orang kedua yang diistilahkan dalam bahasa Arab apa? Istilahnya apa? Indah Mujahid, mukhatab, yang diajak bicara. Kemudian beralih pada kata ganti orang ketiga yang diistilahkan apa? Indah Zakaria, ghaib, dhamir ghaib. Nah, karena tidak ada orangnya. Daraba, bagaimana maknanya? Dia satu orang laki-laki telah memukul. Tapi untuk dhamir ini muncul tidak? Dhamir pada mudzakkar ghaib mufrad. Nah, kalau contohnya daraba kan tidak nampak. Ini masuknya ke mustatir. Dhamirnya mustatir. Kemudian darabat hiya. Darabat maknanya apa? Indah Zaki. Darabat berarti apa? Dia. Siapa dia? Satu orang perempuan telah memukul. Baik. Ini juga mustatir. Nah, kemudian
Daraba. Nah, daraba ini untuk menunjukkan apa Abdul Hafidz maknanya daraba? Ada alifnya. Daraba di kitabmu. Daraba. Berarti mereka berdua. Nah, mereka berdua telah memukul. Nah, untuk huma disamakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian hum darabu. Maknanya jadinya bagaimana? Muhammad Sidah. Mereka siapa? Mereka para lelaki telah memukul. Darabu. Kemudian untuk mereka para perempuan bagaimana bunyinya? Indah ya Hanafi. Darab maknanya? Baik, sekarang perhatikan berikutnya. Kita sudah tahu maknanya masing-masing. Sekarang cara mengi'rabnya. Baik. Mau tak mau kita harus jadi para pemukul. Ganti saja daraba sesuai yang di kitab. Ya. Naam. Ana darabtu. Darabtu. Cara mengi'rabnya, pertama sebutkan fi'ilnya. Fi'ilnya kita katakan, baca dulu darabtu, kemudian daraba, antum sebut fi'ilun apa? Mandi. Fi'il mandi itu hukumnya apa? Syukran. Mabni ala darabtu. Nah, fi'il madhi mabni ala sukun. Nah, ketika dia mabni ala sukun, dia berada di hukum asal atau bukan asal, Badri? Bukan asal, karena asalnya mabni ala fathi, berarti harus tahu sebabnya kenapa. Mabni ala sukun kenapa? Kalau ditanya litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik. Nah, litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik. Nah, taib. Kemudian baru la mahalla lahu min al-i'rab. Nah, bunyinya apa tadi fi'ilnya? Darab tu. Ketika antum mengi'rab mengi'rab dhamir yang hanya satu huruf saja, antum tidak katakan tu, gitu enggak. Ya. Ini kaidah dalam mengi'rab. Ingat-ingat ini berlaku faedahnya sampai antum tingkat alfiyah atau mughni labib atau yang lainnya. Pokoknya kalau mengi'rab darabtu, darabta, darabti yang huruf dhamirnya cuma satu, antum jangan sebutkan bunyinya tapi sebutkan nama hurufnya. Berarti apa ini? Hamzah? What? Itu bunyinya. Kalau tu bunyinya. Kalau cuma satu huruf jangan disebut bunyinya. Tu dhamirun, enggak salah. Apa? Atta. Antum katakan at-ta'u dhamirun apa? Barizun, terus muttasilun. Ini paling lengkap ini. Dhamirun barizun muttasilun, terus hukumnya mabniun ala dham. Juga diingat-ingat, kalau mabni antum katakan mabni ala dhammi, ala al-fathi, ala al-kasri, ala sukuni, bukan ala al-fathati, ala dhammati, salah. Nah, tapi katakan mabniun ala dhammi di sini. Nanti kalau darabta berarti mabniun ala fathi, bukan fathati tapi fathi. Nah, mabniun ala dhammi fi mahalli
apa? Kedudukannya sebagai apa? Fi mahalli raf'in fa'il. Paham? Ini cara mengirab yang lengkap. Tugas antum berikutnya ini semuanya di-i'rab. Darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna. Ya. Cuman saya kasih tahu bahwasanya untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, dhamirnya itu annya saja. Annya saja. Tapi ketika digandeng dengan dhamir aslinya an, kemudian taknya harfu khitab. Tapi ketika gandeng dengan fiil dhamir muttasil itu beda. Nah, untuk anta dhamir apa? Fiilnya apa? Darabta. Fiilnya yang darabta. Dhamirnya mana? Ta, ya kan? Antuma darabtuma. Dhamirnya mana? Taknya saja. Antum berarti i'rabnya persis seperti ini. Wa ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian baru mim antum sebutkan. Mim apa? Setelah kita lewati pelajaran tafsir, mim apa ini? Namanya Ilhan lil imad. Mim lil imad. Kemudian alif alamatut tasniyah. Dan yang lainnya juga demikian. Mim antum, darabtum, mim alamatut tasniyah. Darabtunna, nun alamah jam'il inath. Antum tulis lengkap. Nah, insyaallah besok saya ingin ditanya berdiri, saya kasih contoh fiilnya sudah bisa mengirab dengan cepat, baik dan benar. Ya. Baik. Jangan di tempat. Apalagi merosot ke bawah. Antum keberatan. Jadi kalau duduk di tempat terus tempatnya yang rusak jadi merosot. Harus jalan, tinggalkan tempatnya. Nah. Paham? Baik, sekarang coba di tasrif. Daraba ini lengkap. Nah, dari urutannya seperti itu. Ana darabtu, nahnu darabna, terus. Ayo. Ini kalau ingin dibedakan darabata, betul. Darabata huma untuk muannats darabata. Dhahaba. Coba Faiz sendiri, baik. Ana darab, ana dhahabtu. Terus urutannya seperti itu. Coba berdiri. Yang gentleman. Ya. Ana dhahaba. Coba. Ana Ana dhahabtu. Nahnu dhahabtun. Ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Terus antum ngapal dulu berarti. Coba siapa? Muhammad Sido.
huwa dhahaba, huma dhahabata. Baik, ahsanta. Jelas. Nah, besok sudah harus bisa mengirab semua. Sengaja kita urutkan seperti ini agar tidak cuman bunyi sekedar hafal saja huwa huma hum, tapi kita urutkan mutakallim, mukhatab, ghaibnya harus paham ya. Hadir ya. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillah.